Selamat pagi, jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya meskipun situasi yang sulit saat ini, tapi saya percaya kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang sudah melimpahkan kehidupan kami Tuhan. Kau saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Terima kasih izinkan kami setiap umat pilihan bukan bersama ibadah secara online Bapa. Saya percaya Tuhan, jamahan-Mu menyertai setiap kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Katakan amin. Mari siapkan hatimu, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita sembah Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Rajaku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, yang kuasa tetap sama, dulu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau dengan sukacita Tuhan. Biarlah sudah bernafas memuji, muji nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Betapa hebatnya Engkau Tuhan. Dahsyat luar biasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus nama segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Betapa hebat dahsyat Engkau Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Inilah pengakuan kami di hadapan Bapa. Musim boleh berganti, tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
besar melimpah bagi bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, amin, amin. Ku lewati semua, yes, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Shalom jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semoga jemaat Kunci Daud semuanya baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja, dan kita senantiasa mendapatkan kasih karunia dan perlindungan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Allah yang kita sembah. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah berakhir, tak pernah berhenti, bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kau tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam bahasa yang mudah dimengerti dan bisa dipahami oleh semua yang mendengarkannya. Dan kami semua mau siapkan hati agar benih firman ini jatuh di tanah hati yang baik, bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih dalam tema besar gereja kita, yaitu Always Fruitful. Di bulan ini subtemanya adalah tentang rela berkorban. Saya akan ingatkan kembali dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tema yang diterima oleh gembala kita untuk GBI Kunci Daud adalah selalu berbuah. Saya senang dengan kata selalu di sini. Selalu itu berarti buah yang kita hasilkan itu senantiasa bisa dinikmati di dalam waktu yang lama. Bukan sesekali berbuah, bukan kadang-kadang berbuah, tetapi selalu berbuah. Buah kita tetap di sepanjang kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa selalu berbuah di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa hanya dilakukan sambil lalu begitu saja, tidak bisa hanya dilakukan dengan asal-asalan. Saya percaya ketika kita selalu berbuah di dalam kehidupan ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dengan baik, agar kehidupan kita boleh senantiasa menghasilkan buah dan buahnya tetap di dalam kehidupan kita. Untuk subtema rela berkorban di bulan ini, ada 3 hal yang saya ingin kita belajar bersama-sama tentang rela berkorban, dimulai dari persiapan, kita melakukannya,
dan sampai pada akhirnya kita merawatnya. Saya ajak terlebih dahulu kita membaca dari Matius 25, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, dari apa yang sudah kita baca ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 hal yang berkaitan dengan kerelaan berkorban yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah preparation, persiapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerelaan kita untuk mempersiapkan itu akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Dari cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, kita bisa belajar tentang satu hal. Kedua-duanya sama-sama membawa pelita. Akan tetapi yang membuat berbeda adalah yang bijaksana tidak sekedar membawa pelita, tetapi juga membawa minyak. Sedangkan yang bodoh, dia tidak membawa minyaknya. Minyak yang dibawa oleh gadis-gadis yang bijaksana ini dipersiapkan sejak mereka berangkat sampai dengan tiba ke tempat perkawinan itu akan diadakan. Alkitab tidak mencatat sama sekali di tengah-tengah jalan mereka bersepuluh mampir ke warung minyak, lalu beri minyak di situ, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ayatnya tidak berbicara seperti itu. Dari awal, yang bijaksana melakukan kualitas persiapan yang lebih baik dibandingkan dengan gadis yang bodoh. Ketika kita ingin kehidupan kita menghasilkan buah dalam waktu yang lama, sadari bahwa itu ditentukan sejak kita melakukan persiapan. Oleh karena itu, persiapan menjadi sangat penting. Bukan sekedar persiapan yang asal-asalan, akan tetapi persiapan yang benar-benar berkualitas. Gadis bijaksana tahu bahwa mereka akan menyambut sang mempelai. Tetapi mereka tidak tahu waktunya kapan. Dan karena mereka tidak mengerti waktunya kapan, mereka mengambil satu langkah yang sangat bijaksana. Lebih baik mereka membawa minyak cadangan daripada hanya sekedar mengandalkan pelita saja. Dan pada akhirnya kita tahu di akhir cerita, gadis yang bijaksana bisa masuk ke dalam pesta pernikahan yang sudah disiapkan. Di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini, Tuhan sedang mengizinkan kita semua untuk memiliki waktu lebih banyak. Pakai waktu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati ini untuk memberikan kualitas persiapan yang lebih baik bagi kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir.
kita juga tidak pernah tahu kapan kehidupan ini akan berakhir. Akan tetapi kita tahu bahwa selagi kita masih hidup, bukankah seharusnya kita memperlakukan dan mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas persiapan akan menentukan kualitas dari buah yang akan kita hasilkan. Pakai waktu-waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Kalau sekarang kita punya lebih banyak waktu, tidak ada salahnya kalau kita menggunakan waktu ini untuk kita upgrade kehidupan kita. Kita bisa ikut seminar melalui webinar yang ada, kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau dulu mungkin setiap hari Minggu kita cuma datang ke gereja dan selesai begitu saja. Kita mendengarkan firman di gereja dan kita merasa cukup. Tapi di hari-hari ini kita punya banyak waktu. Dalam satu hari ketika hari Minggu, kita bisa memilih untuk mendengarkan 2, 3, 4, bahkan lebih sekalipun kita bisa. Karena sekarang kita berada di rumah. Kita memiliki waktu lebih banyak untuk memperlengkapi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pakai waktu yang ada untuk kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Pakai waktumu dengan baik. Persiapkan diri kita. Karena ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, saya percaya buah yang akan kita hasilkan itu boleh tetap di dalam hidup ini. Yang kedua adalah kerelaan untuk take action, untuk mengambil langkah. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, sekali lagi kedua-duanya sama-sama membawa pelita. Tetapi yang bijak bawa minyak, yang bodoh enggak membawa. Nah, yang bijaksana ketika dia harus membawa minyak, dia rela untuk lebih repot. Rela untuk mengeluarkan tenaga lebih dibandingkan gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh kelihatannya mereka lebih rileks, mereka lebih nyantai, mereka cuma bawa pelita saja. Sedangkan yang bijak mungkin terlihat lebih repot, lebih ribet dari yang lain. Akan tetapi pada akhirnya hasilnya berbeda Bapak Ibu. Ketika kita ingin mendapatkan buah yang senantiasa tetap dalam hidup kita, take action itu berbicara tentang kerelaan kita untuk mau bekerja lebih keras, untuk mau lebih repot dan konsisten di dalam menjalankan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat tentang kisah Yusuf. Ketika terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa-masa yang sukar, masa kekeringan. Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Ya, dia tahu artinya bahwa akan datang 7 tahun di mana panen berlimpah-limpah, tetapi akan tiba saatnya masa-masa di mana 7 tahun kemudian itu kekeringan terjadi di mana-mana, kelaparan akan terjadi di mana-mana. Yusuf tahu artinya. Tetapi Yusuf tidak berhenti hanya di situ. Ada sebuah langkah yang Yusuf lakukan. Dia membangun lumbung-lumbung untuk mempersiapkan supaya hasil panen itu bisa disimpan dengan baik. Bukan hanya di situ, saya percaya dia mengatur semuanya dengan baik. Dia siapkan lumbungnya, dia siapkan jalur distribusinya nanti akan seperti apa. Dia siapkan cara tukarnya ketika orang harus membeli, mereka harus mengeluarkan biaya seperti apa. Semuanya diatur dengan baik, dia bikin SOP yang sangat baik, dia bikin aturan yang sangat jelas. Sehingga ketika waktu itu tiba, dia boleh menikmati menjadi orang yang tiba-tiba sekarang memiliki kekayaan yang sangat banyak sekali. Firaun enak karena Yusuf. Dia menjadi raja yang bisa menikmati hal lebih dari yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang kita lakukan itu harus benar-benar kita terapkan sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita punya iman itu baik, tetapi bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Ketika kita mengerti tentang apa yang harus kita persiapkan di depan, lanjutkan itu dengan kita melakukannya. Bangun lumbung-lumbungmu selama semua ini terjadi di dalam kehidupan kita. Lumbung bisa berbicara tentang keluarga kita. Kalau selama ini kita abai,
kita lalai membangun keluarga kita. Ini saatnya untuk kita kembali membangun keluarga kita. Luangkan waktu, relakan waktumu untuk kita mau saling mendengar satu dengan yang lain. Untuk kita mau repot saling membantu satu dengan yang lain. Relakan waktu kita untuk kita bisa membangun keluarga kita agar setelah COVID-19 ini berlalu, kita menjadi keluarga yang jauh lebih baik. Kita menjadi keluarga yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung juga berbicara tentang pekerjaan kita. Kalau selama ini kita memperlakukan pekerjaan kita dengan kurang serius, dengan asal-asalan, ini waktunya ketika kita masih dipercaya untuk memiliki sebuah pekerjaan yang baik. Ketika kita bangun di pagi hari, kita masih tahu pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Syukuri itu Bapak Ibu. Dan lakukan dengan baik setiap pekerjaan yang dipercayakan ke dalam tangan kita. Biarlah kita lakukan yang terbaik agar yang kita hasilkan juga hasil yang terbaik. Firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hasilkanlah, itu adalah sebuah kata perintah. Hasilkan berarti ada bukti nyata, bukan sekedar teori tanpa fakta. Orang-orang di luar sana menginginkan, menyaksikan kita, kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus penyelamat kita, boleh menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, relakan kehidupan kita untuk boleh menjadi jawaban bagi orang lain. Biarlah kemurahan hati kita boleh disaksikan oleh orang lain. Biarlah kasih, sukacita, kebaikan, pengendalian diri, dan buah-buah yang lain itu boleh dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan dari kita. Pertanyaannya, apakah kita rela untuk melangkah? Apakah kita rela untuk melakukan sebuah karya yang nyata bagi orang lain? Hari ini saya membaca di sebuah majalah online satu kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang anak SMP di Rembang yang bernama Dimas. Ketika sekolah tidak melakukan sekolah secara offline, semua teman-temannya online, anak ini terpaksa harus tetap datang ke sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata anak ini tidak memiliki smartphone dan keluarga mereka tidak punya kemampuan untuk membeli pulsa. Bagi mereka, membeli beras itu jauh lebih penting daripada sekedar membeli kuota internet atau membelikan handphone untuk anaknya. Kisah-kisah seperti ini banyak di luar sana. Kerelaan kita untuk menolong, kerelaan kita untuk membantu orang-orang lain, itu dibutuhkan di situasi seperti ini. Janganlah kita hanya berfokus hanya untuk mempersiapkan bagi diri kita sendiri. Akan tiba waktunya, lumbung yang sudah kita isi dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah itu harus kita distribusikan ke orang-orang di luar sana. Kerelaan untuk take action, untuk mengambil sebuah langkah nyata, itu dibutuhkan. Dan biarlah gereja Tuhan di hari-hari ini boleh mempertontonkan hati yang penuh kasih, hati yang rela berkorban, itu bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Mungkin kita akan melakukan usaha yang lebih repot dari sebelumnya. Tapi apa yang kita lakukan itu akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Beberapa waktu yang lalu juga viral, dokter gigi di Malang. Nyentrik sekali, dia memakai APD yang sangat fashionable, dilihat macam-macam warna-warni, mereka pakai face shield, pakai masker, semuanya diperlihatkan dan itu menunjukkan dokter ini mau repot. Saya juga mendengar cerita dari Bapak Gembala, anak beliau juga melakukan hal yang sama. Mau repot, mempersiapkan APD-nya, segala SOP-nya diatur dengan baik. Dan puji nama Tuhan, ketika mereka mau berusaha lebih keras, mereka berusaha mau lebih repot, mereka mendapatkan pasien yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Pertumbuhan adalah bagian Tuhan, tapi bagian kita untuk mengusahakannya. Di poin yang ketiga,
kita akan belajar tentang maintenance, perawatan. Kita sadar bahwa pohon itu harus dirawat dengan baik, supaya pohon ini bisa terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Saya ajak kita bersama-sama membaca dari Kejadian 2, ayat ke-8, 9, dan 15. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam terjemahan ESV dikatakan to work it and keep it. Untuk mengusahakannya, untuk mengerjakannya, untuk mengupayakannya, dan memeliharanya. Setelah kita mengambil langkah nyata, kita melakukan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan lupa bahwa kita harus memeliharanya. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan Eden, Eden tercipta dengan sangat baik dan sangat indah. Akan tetapi, ternyata tidak berhenti hanya di situ. Tuhan memberi satu perintah yang sangat jelas. Usahakan dan pelihara taman itu. Supaya kita bisa selalu berbuah dalam kehidupan kita, sadari bahwa ada hal-hal yang harus senantiasa kita pelihara di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan itu menjadi bagiannya Tuhan, tapi mengusahakan dan memelihara adalah bagian kita. Janganlah kita hanya terjebak dengan satu ayat yang berkata Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah itu kan pertumbuhan bagiannya Tuhan, wis itu kasih karunia Tuhan. Sudahlah kita tunggu aja kasih karunia-Nya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, dalam Kejadian ini Tuhan sudah sangat jelas memberikan satu mandat kepada kita untuk kita mengusahakan. Bagian kita adalah menanam, mungkin bagian kita adalah menyiram, dan mungkin bagian kita adalah memeliharanya. Ketika apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sudah bisa menghasilkan buah, jangan lupa untuk kita memeliharanya dalam kehidupan kita. Pelihara, kalau kita punya pekerjaan baik sampai dengan hari ini, pelihara dengan baik. Lakukan dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kalau kita dipercaya jemaat-jemaat yang sangat luar biasa, sampai dengan hari ini pun ada orang-orang di belakang layar yang mau repot, yang mau mempersiapkan ibadah online ini supaya jemaat juga bisa menikmati makanan-makanan bagi kerohanian mereka. Kita semua memeliharanya dengan sangat baik. Dan itu akan menentukan supaya kehidupan kita boleh senantiasa menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Ketika kita ingin selalu berbuah, pastikan kerelaan di dalam 3 hal ini kita lakukan. Kita rela untuk melakukan preparation, kualitas persiapan yang baik. Kita rela untuk mengambil sebuah langkah, take action. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan juga jangan lupa, lakukan maintenance, perawatan yang baik untuk apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian yang kemarin kami alami. Ceritanya itu tentang mobil Brio, Bapak Ibu. Ya, jadi karena biasanya mobil ini dipakai untuk antar jemput anak-anak, tapi selama 4 bulan ini mobil ini nyaris nganggur, jarang sekali dipakai. Nah, kita tahu bahwa salah satu bagian di mobil yang harus kita rawat adalah aki. Cara perawatannya sebetulnya sederhana. Cukup setiap 1 minggu minimal 2-3 kali dipanaskan 15 menit dengan posisi AC yang menyala. Itu sudah cukup untuk membuat aki ini terus terawat dengan baik. Tetapi karena saya abai melakukannya, saya tidak konsisten melakukannya, saya tidak melakukan perawatan ini, yang terjadi ketika kami mau menggunakannya, mobil ini tidak bisa di starter. Mobil ini tidak mau nyala karena akinya rusak.
Dan karena akinya rusak, pada akhirnya harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau hari-hari ini banyak hal yang coba renungkan, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Rawat itu baik-baik. Kalau berkat yang Tuhan percayakan adalah keluarga yang masih utuh, ada suami, istri, dan anak-anak, rawat baik-baik keluarga kita. Kalau hari-hari ini kita dipercaya sebuah pekerjaan yang baik, rawat pekerjaanmu dengan baik. Kalau kita dipercaya berada di sebuah gereja yang cukup baik, kita pun merawat gereja ini dengan sama baiknya. Apapun yang hari-hari ini Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, pelihara itu, rawat itu dengan baik. Dan saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati apa yang Tuhan telah janjikan. Selalu berbuah, selalu penuh dengan sukacita, selalu percaya Immanuel, Allah menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Tuhan menjanjikan penyertaan dan kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah online kami dari awal sampai dengan selesainya. Bersyukur untuk janji-Mu bagi gereja-Mu, untuk kami menjadi gereja yang selalu berbuah. Biarlah kami meresponi janji Tuhan ini dengan mengambil sebuah langkah-langkah yang baik dalam kehidupan kami. Kami akan persiapkan diri kami dengan kualitas persiapan yang baik. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami akan pelihara setiap hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus turun atas jemaat Kunci Daud semuanya. Kami diberkati, kami diberi kekuatan, kami diberikan sukacita dan damai sejahtera untuk melewati setiap situasi dengan tetap mengarahkan mata kami tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Allah yang setia, Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya itulah pribadi yang menyertai kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya saat kehidupan kami disertai oleh Tuhan, maka kami akan menerima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua berkat-berkat terbaik ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.